Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Pegas kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun satu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Pegas ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha gas. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan gasnya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Dan terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Pegas. Dan teman-teman mungkin kalau lihat dari kuartal 1 saya, yaitu dia ada kasus hukum pajak. Tetapi untuk saham Pegas ini kayaknya memenangkan ya untuk kasus pajaknya. Jadi itu adalah menurut saya adalah momentum yang bagus. Yang kedua adalah kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pertamina sebesar 56,96%, masyarakat sebesar 43,04%, dan sisanya dimiliki negara sebesar 1 lembar saham atau sebesar 0,00%. Dan teman-teman kita bisa lihat dari segi pendapatannya, untuk secara kuartal kedua dari segi pendapatan mengalami kenaikan sebesar 1%, dan saya asumsikan kuartal keempat memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 4,2%. Dan dari segi net profitnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 2000%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya juga memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua. Dan teman-teman bisa lihat dari 2020 yang minus, tiba-tiba di 2021 bisa lonjakan net profit secara signifikan. Terus untuk dari segi aset juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 2,7%. Untuk dari segi utang mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 2,2%. Untuk dari segi modal juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 10,3%. Dan teman-teman ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2021 ini sebesar 13,21%. Jadi kalau kita lihat setelah 5 tahun terakhir, ini merupakan Net Profit Margin yang paling tinggi untuk saham Pegas. Untuk dari segi EPS-nya di 231 dan membuat PER-nya di 5,54 kali. Nah, ini merupakan PER yang paling rendah dari saham Pegas. Terus untuk dari segi book value sekarang di 1898 dan membuat PBV-nya di 0,67 kali. Dan ini merupakan juga PBV paling rendah dari saham Pegas. Terus untuk dari segi DER-nya di 1,37 kali. Untuk dari segi DER memang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan menurut saya itu juga merupakan hal yang bagus. Terus dari segi ROE-nya di 12,17% dan ROA-nya di 5,13%. Dan teman-teman saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1280. Dan dari analisa fundamental saya bisa menekan nilai intrinsic value-nya sekitar 1800. Jadi masih memiliki margin of safety 40%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sesoke karena kasus pajaknya dia juga menang. Yang kedua adalah memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit, dan aset saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan sesno karena DER-nya di atas 1. Untuk book value saya berikan sesoke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya no, saya berikan sektor ini no. Untuk ROE saya berikan sesoke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan sesoke karena positif. Untuk dividen saya berikan sesoke karena selama 5 tahun terakhir untuk saham Pegas masih cukup royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9/11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Pegas ini? Teman-teman, untuk saham Pegas ini sebenarnya di grup WhatsApp Telegram kami sebenarnya sudah pernah dibahas. Cuma saya tidak pegang karena waktu itu saya sudah habis secara cashnya saya. Jadi saya tidak membeli. Tetapi saya udah tahu untuk saham Pegas ini memang cukup bagus ya untuk potensi growth-nya masih atau capital gain-nya masih sangat besar. Tetapi kalau untuk masuk sekarang menurut saya ya tergantung sih teman-teman punya target price-nya berapa. Tetapi kalau untuk saya sekarang saya sudah tidak masuk lagi di saham Pegas ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Reken13. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram. Jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah.
Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you on the next video. Bye-bye.